وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang memberikan kita semua kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini, untuk sama-sama mengharapkan ampunan Allah, untuk sama-sama mengharapkan surga Allah, untuk sama-sama berlindung dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya untuk memuliakan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala di rumahnya ini. Alhamdulillah, ana ucapkan jazakumullahu khairan buat jamaah semuanya yang ihtimam atau yang memperhatikan dars atau pelajaran dengan baik. Semoga ketundukan kita terhadap ayat dan hadis diberikan ganjaran oleh Allah berupa keberkahan, pemahaman, dan tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu hal yang tersulit dalam tingkatan ilmu, yaitu mengamalkan ilmu. Tingkatan tersulit dalam jenjang menuntut ilmu ternyata bukan menuntut ilmunya, tetapi tingkatan tersulit dalam menuntut ilmu atau dalam jenjang menuntut ilmu justru mengamalkan ilmu. Karena sama-sama kita merasakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin di antara kita berlebih kurang memiliki hafalan Al-Quran ataupun hafalan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita semua juga menyadari kekurangan kita. Kalau hafalan atau ilmu tersebut masih bercokol di atas kepala kita, masih terpendam di atas kepala kita, masih banyak ilmu-ilmu, hafalan-hafalan kita yang sudah masuk kepala kita, akan tetapi belum keluar, belum terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah perkara yang sangat sulit jemaah, perkara yang sangat sulit, yaitu mengamalkan ilmu. Lebih sulit, lebih berat dari menuntut ilmu itu sendiri. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk
bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita ketahui, dan semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama ini. Allahumma amin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita akan kembali membahas salah satu karya ulama, karya seorang ulama yang tidak terlalu jauh jaraknya dari kita, yang hidup di tahun 90-an, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Semoga Allah membalas kebaikan beliau dengan rahmat yang luas, ampunannya, dan semoga Allah tempatkan beliau di tempat yang terbaik. Kita akan coba jamaah mulai memahami dari apa yang beliau tulis dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa ini, syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa, yang mana Al-Usul Ats-Tsalatsa sendiri adalah karya daripada seorang imam besar, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Semoga Allah mengampuni keduanya. Beliau rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syarahnya atau dalam syarah kitab Usul Salasah ini. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat ke-34. Dalam surah Al-An'am ayat ke-34. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Allah Jalla Dzikruhu menjelaskan bahwasannya seluruh para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, sebagaimana yang diperoleh, sebagaimana yang didapat, sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fassabaru. Dan sungguh seluruh rasul sebelum Anda, yakni sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan perlakuan yang sama. Sebagaimana Nabi SAW mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, terutama dari orang-orang dekat, orang-orang terdekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena firman Allah di ayat ke-33 ini, atau di surat Al-An'am ayat ke-33, itu turun untuk siapa? Atau berkaitan dengan siapa?
berkaitan dengan Abu Jahal. Ayat ini berkaitan dan berhubungan dengan Abu Jahal yang mengingkari kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-33? Kata Allah tabaraka wa taala, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun." Allah taala mengatakan Subhanahu wa taala, sungguh kami mengetahui ucapan-ucapan mereka itu menyedihkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyedihkan hati Nabi kita. Mereka berbicara sangat kotor pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan hanya apa? Bukan hanya menolak. Bukan hanya menolak apa yang diajarkan oleh Nabi, tapi mereka juga mengucapkan ucapan yang tidak pantas kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya adalah Abu Jahal dengan mengatakan Nabi orang gila, Nabi tukang sihir, dan perkataan-perkataan yang tidak pantas lainnya. Maka Allah menenangkan Nabi kita, jemaah. Allah menenangkan Nabi kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahum la yukadzibunaka. Jemaah, ayat ini menunjukkan pada hakikatnya orang-orang siapapun yang diajak, diserukan kepada kebenaran, mereka bukan menolak kebenaran itu. Mereka tahu kebenarannya. Maka Allah Ta'ala mengatakan tentang Abu Jahal, apa kata Allah? Abu Jahal dan teman-temannya, fa innahum la yukadzibunaka. Fa innahum la yukadzibunaka. Sungguh ucapan-ucapan itu yang keluar dari lisan-lisan mereka, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan penolakan terhadap seruan dari Nabi kita Muhammad SAW, pada hakikatnya mereka tidak mengingkari apa? Apa Bang Ali? Bukan, mereka tidak Rasulullah Nabi Muhammad, kata Abu Jahal, kami tidak mengingkari kalau Anda adalah seorang Rasul. Mereka tidak mengingkari sebuah kebenaran. Tapi yang jadi masalah, yang mereka ingkari atau yang menjadikan mereka seperti ini, mereka merasa lebih besar, mereka merasa lebih mulia dari siapa? Dari Nabi kita
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasa lebih besar, mereka merasa lebih mulia. Bahasa sederhana yang mudah difahami, ya antum kan baru ngaji kemarin sore, tahu apa antum? Ngerti apa antum? Antum kan cuman belajar di Nurul Iman, Anda sudah belajar di luar negeri. Gitu. Antum kan cuman ikut kajian Nurul Iman seminggu sekali, itu juga pakai ngantuk lagi. Gitu ya. Itu juga pakai ngantuk. Gitu. Ya Pak Pur ya. Tenang Pak Pur, tenang. Perjalanan kita masih panjang. Jazakumullahu khairan atas ihtimam, atas perhatian antum. Ilmu memang butuh perhatian. Kita nggak berjalan cepat karena pemahaman kita, kecerdasan kita berbeda dengan kecerdasannya ulama. Ya, ulama mereka berjalan atau belajar bisa dengan cepat. Kita pelan-pelan aja, nggak nyampe. Ya, pelan-pelan saja tidak sampai. Bagaimana kalau belajarnya gimana? Kalau belajarnya gimana? Kalau belajarnya ekspres. Oke. Coba. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, jemaah, kalau Abu Jahal CS itu tidak mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi, hatta kenabian beliau pun nggak diingkari. Cuma yang di masalah dia keponakannya, dia orang kecil, dia orang rendah. Apa kata Syekh Muhammad Hassan hafizahullahu ta'ala? Kebenaran itu terima, dari siapa aja terima, hatta dari setan. Hatta dari setan. Kalau itu hak, terima. Hatta dari setan. Apa kata Nabi tentang berita yang datang dari setan kepada Abu Hurairah? Apa? Kata Nabi SAW, innahu kadzub. Setan itu tukang bohong, tukang dusta. Innahu kadzub. Dan sekarang yang dia sampaikan tidak berdusta, tapi benar tentang ayat kursi. Padahal kebiasaannya adalah pembohong. Tapi saat itu, karena menurut pertimbangan syariat benar, hatta syaitan, Nabi bilang apa? Terima. Antum pernah dengar Utbah, salah seorang keluarga Nabi juga, Utbah bin Rabi'ah. Pernah dengar? Utbah bin Rabi'ah. Sebelum masuk Islam, dia minta izin jemaah. Sama siapa? Sama pembesar Quraisy. Karena orang-orang Quraisy hampir putus asa. Putus asa kenapa? Putus asa kenapa Mas Rifki? Putus asa kenapa? Apa jemaah? Apa? Iya, hampir putus asa mereka. Ini Muhammad nggak bisa diberhentiin. Ini dakwanya semakin hari semakin berkembang. Nabi nggak bisa dicela lewat sisi apa? Etika. Nabi nggak bisa dicela lewat sisi apa? Adab. Nabi nggak bisa dicela lewat sini, nggak bisa. Mau dijatuhin lewat sini nggak bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Utbah bin Rabi'ah itu minta izin kepada siapa? Pembesar Quraisy. Ana izin. Ana mau temuin Muhammad.
Ana mau temuin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Utsbah seorang atau masih bagian dari keluarganya yang belum beragama Islam. Ana aja yang ngomong deh. Ana minta izin untuk temuin dia, untuk ngerayu dia, untuk ngebujuk dia, untuk membendung dakwahnya, intinya itu. Datanglah, diizinin sama pembesar apa? Quraisy. Luar biasa jemaah. Beda hati Utsbah dengan Abu Jahal, nanti kita lihat. Datang Utsbah datang. Nemuin siapa? Abu Jahal. Nemuin siapa? Abu Thalib. Nemuin siapa? Nemuin siapa? Oh, tidur semua nih kayaknya. Nemuin siapa jawab? Alhamdulillah bangun semua. Ya, nemuin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya begitu. Memang menuntut ilmu setannya banyak. Ngantuknya luar biasa. Sama saya juga begini dulu waktu belajar. Sama. Ya. Dilawan, berdoa sama Allah. Ya Allah, ngantuk. Jangan pas ngantuk langsung baca bismika Allahumma amut. Ya jemaah, tapi begitu ngantuk berdoa sama Allah. Ya Allah, ngantuk, beri kekuatan untuk tidak tidur. Gitu. Minta sama siapa? Minta sama siapa? Allah. Bilang sama Allah. Utsbah datang akhirnya menemui siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kata Utsbah, ya Muhammad, Ismaili. Wahai Muhammad, tolong dengerin saya dulu. Saya mau ngomong sama Anda. Apa kata Nabi kita? Tafadhol, silakan. Anda mau ngomong apa? Silakan. Subhanallah. Hebat Nabi kita. Utsbah saat itu belum Islam. Silakan. Anda mau bicara apa? Silakan. Sampaikan apa yang mau Anda bicarakan. Saya dengerin. Nabi simak baik-baik apa yang disebutkan oleh Utsbah bin Rabi'ah. Nabi bilang silakan. Anda mau bicara apa? Silakan. Anda mau bicara apa? Silakan. Saya simak. Disimak sama Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Utsbah? Ya Muhammad, tolong hentikan dakwah Anda. Tolong stop dakwah Anda. Kalau Anda mau kekayaan, kami kumpulkan harta untuk Anda. Kalau Anda mau kedudukan, kami berikan kedudukan terbaik buat Anda. Kalau kamu mau wanita tercantik, kami berikan. Atau Anda mau apa saja, kami akan berikan. Tapi kami minta Anda apa? Anda berhenti dakwah, tolong berhenti dakwah. Kenapa? Kata Utsbah, ini orang-orang Arab jadi kacau balau sejak ada Anda. Kenapa? Banyak yang ngikutin Anda. Nenek moyang kita sembahannya udah ditinggalin sekarang. Persis dengan orang-orang hari ini. Gara-gara ustadz salafi gitu. Iya. Lanjutin gak nih? Dia udah bingung dia mau bagaimana lagi. Karena dakwah ini fitrah. Sesuai dengan apa? Bang Ibnu fitrah. Bang Ibnu kayaknya pegel nih Bang Rijal. Harus dipijitin dari belakang. Sesuai dengan fitrah. Suruh berhenti. Antum berdakwah, ini efeknya pembesar-pembesar atau orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab sudah ninggalin apa? Ninggalin nenek moyang mereka, ditinggalin. Amalan ditinggalin, udah ngikutin Anda nih. Sudah mulai banyak yang ngikutin Anda. Udah kacau balau.
Udah kacau balau. Menurut Utbah dan pembesar-pembesar Quraisy, udahlah antum mau apa sih? Antum mau apa sebenarnya? Gitu. Mau kedudukan, kami siapkan. Mau harta, kami siapkan. Terus Utbah selesai bicara. Apa kata Nabi? Sudah selesai. Antum sudah selesai. Kata siapa? Kata Nabi. Antum sudah selesai. Yang mau disampaikan sudah selesai. Gitu Pak RT. Jadi simak tuh, keluhan-keluhan itu disimak dari warga itu. Kenapa Bapak gitu? Kenapa Bapak itu? Kita harus simak. Gitu. Nabi itu tipe orang yang mengerti. Nabi SAW tipe orang yang mengerti. Kan kebanyakan orang maunya apa Pak? Mengerti. Salah satu kunci keberhasilan Nabi itu tipenya mengerti. Dia berusaha mengerti. Jadi ustadz itu harus ngerti kalau jamaahnya ngantuk-ngantuk jam segini itu harus ngerti ustadz. Karena jam segini memang jam-jam capek habis pulang kerja, dagang dan seterusnya. Ya Mas Denny. Benar nggak Mas Denny? Mas Denny juga udah mulai. Jadi kita Nabi SAW jemaah kata Nabi apa Pak? Jo, udah selesai. Kata Nabi apa? Antum udah selesai ngomongnya. Tapi ini jadi perhatian, didengerin. Siapa yang didengerin? Utbah. Jadi kita kalau menghadapi satu masalah, kita tanya dulu, kenapa kok bisa begini? Ada apa masalahnya? Kendalanya di mana? Coba sampaikan. Mungkin kita yang salah. Kita yang dalam dunia pendidikan misalnya, kita punya anak-anak yang lambat, terus tidak punya semangat dalam menghafal misalnya. Panggil, kenapa nak? Kenapa? Biar dia bicara. Dia ngomong. Mungkin aja dia akan bicara. Mungkin aja dia akan sampaikan. Bisa jadi dia sampaikan sesuatu hal yang dia pengen sampaikan, tapi tidak disampaikan. Atau dia tidak mendapatkan apa? Kesempatan. Gitu. Tidak mendapatkan kesempatan. Kenapa? Sampaikan. Silakan sampaikan. Nanti solusinya kita selesaikan bareng-bareng. Kata Nabi SAW, udah cukup? Sudah. Nabi, sekarang saya yang ngomong. Kata siapa? Nabi. Sekarang saya yang sampaikan. Nabi baca surat Fussilat. Nabi membaca surat apa? Fussilat. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak membaca atau Nabi tidak membantah sedikit pun apa yang disampaikan oleh siapa? Utbah. Nabi tidak sedikit pun membantah apa yang disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah sebelum dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam. Nabi baca sallallahu alaihi wasallam. Hamim, terus Nabi baca. Dibacain dengan tartil oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Utbah bin Rabi'ah pun menyimak. Ini pentingnya faham. Utbah faham. Ya, Utbah bin Rabi'ah faham. Nabi membaca terus sampai di ayat Sajdah. Ya, sampai di ayat Sajdah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah membaca ayat Sajdah, sujud beliau. Siapa sujud? Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam, dia sujud. Ya. Wa min ayatihi al-lailu
wan naharu wasyamsu wal qamaru. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Terus fa in istakbaru. Lihat, sombong itu apa sombong? Sombong apa, Pak? Sombong, definisi sombong apa jemaah? Menolak kebenaran. Jadi lihat dulu siapa sih yang ngomong, siapa sih? Ah, itu sombong tuh. Iya, yang bicara siapa sih? Fa in istakbaru falladina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari. Asal antum tahu, kalau antum tolak kebenaran ini, yang ada di sisi Allah siapa? Yang ada di sisi Allah siapa? Siapa Pak Sur? Pak Pur? Hah? Siapa? Hah? Malaikat. Asal antum tahu, makhluk-makhluk yang waras yang ada di sisi Allah jalla dzikruhu. Apa kata Allah? Mereka semua bertasbih, mereka memuji Allah, mereka menyanjung Allah. Siapa antum? Masya Allah. Paham? Gak ada ruginya dengan tidak beribadahnya antum. Siapa antum? Luar biasa. Luar biasa. Antum tahu makhluk Allah yang di arsy itu atau yang ada di sisi Allah, apa kata Allah dalam surat yang lain? La ya'sunallaha ma amarahum. Makhluk-makhluk itu tidak memaksiati Allah. Pagi, siang, malam mereka bertasbih, memuji, memuja, menyanjung Allah. Nggak ada ruginya antum tidak beribadah pada Allah. Antum menolak kebenaran tidak merugikan Allah. Selantum tahu orang-orang atau makhluk-makhluk yang istimewa, mereka terus memuji, menyanjung, memuja Allah. Udah masuk ya? Fadhal.
حي على الله أكبر الله أكبر لا Allahumma rabbana. Oke. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kepada manusia, sekalipun manusia beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rabbuna Jalla Dzikruhu? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Allah mengatakan, sekalipun kita beribadah, sekalipun kita menunaikan kewajiban kita, Allah mengatakan kita di dalam beribadah, di dalam mengagungkan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala sendiri, jauh dari kriteria yang semestinya kita memuliakan Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari kriteria. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Sekalipun kita beribadah, sekalipun kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabi kita Muhammad SAW membacakan surah Fussilat ini kepada Utsbah bin Rabi'ah. Kemudian setelah membaca surah atau membaca ayat sajdah, Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam, sujud. Dan Rabi'ah melihat. Setelah itu Nabi duduk, atau setelah itu Nabi bangun. Selesai, pembicaraannya selesai. Pulang Rabi'ah ke kaumnya, pulang. Rabi'ah pulang, menemui pembesar-pembesar Quraisy. Ditungguin. Oh, cerita. Gimana? Muhammad mau rujuk gak? Gimana? Muhammad mau rujuk gak? Mau berhenti gak dia dari dakwah? Coba cerita. Tapi Rabi'ah datang dengan muka yang berbeda. Jadi muka dia saat mau nemuin Nabi sama sesudah nemuin Nabi mukanya beda. Ini ente kenapa nih? Kayaknya antum kena sihir nih sama Muhammad. Itu dikatakan oleh pembesar-pembesar Quraisy.
Kayaknya ente kesihir nih sama Muhammad. Cerita. Apa kata Utbah bin Rabi'ah? Dengerin. Kata beliau, dia bilang, baru saja saya mendengarkan lantunan perkataan yang bukan syair, yang bukan perkataan manusia, yang jauh dari perkataan orang-orang gila, perkataan yang menusuk ke dalam hati, tembus ke dalam hati. Apa kata Rabi'ah? Maka saya bersaksi kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nabi nggak bicara apa-apa. Nabi menyimak. Silakan. Anda mau bicara apa? Silakan. Utbah datang, Anda mau ngomong sama tuh. Awalnya mukanya apa? Mukanya gimana? Ya, muka orang kesel gimana? Mukanya gimana, Bang? Garang. Ternyata yang dihadapi satu sosok manusia yang punya attitude, yang punya etika, yang punya adab super tinggi. Apa kata Allah? Ustaz mana Ustaz? Wa innaka la'ala. Anak-anak ini hafal nih. Surat apa? Al-Qalam. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa kata Allah? Sungguh akhlak Anda tinggi. Siapa tinggi? Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggi. Itu. Udah kesel coba. Udah kesel. Pokoknya udah empat kata orang Betawi itu. Ya benar ya? Empat ya? Pak Haji mana Pak Haji? Pak Haji dipinjam bahasanya Pak Haji. Udah gedek gitu kan. Udah empat gitu. Sudah nggak suka. Ternyata disikapi dengan etika dan adab. Silakan Anda sampaikan. Anda mau nyampaikan apa? Saya simak. Disimak satu-satu dia ngomong didengerin. Nggak melengos tuh. Nggak melengos. Nabi kita nggak melengos. Gitu. Disimak, didengerin sama Nabi. Kata Nabi SAW, udah. Itu belum Islam tuh. Siapa yang belum Islam? Utbah belum masuk Islam. Begitu. Udah ngomong, udah selesai. Gantian, ana yang bicara. Nabi nggak bicara apa-apa kecuali baca surah Fussilat sampai ayat sajadah. Sujud dan Utbah pulang dan Utbah mengatakan kepada kaumnya masuk Islam. Wah, kan bener Utbah kena sihir tuh. Bener Utbah kena sihirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah mampu untuk bersikap apa? Bersikap sabar. Bersikap apa? Sabar. Sebagaimana siapa? Surah Al-An'am ini yang sedang kita bahas. Sebagaimana Rasul-Rasul sebelum dia mampu ya dengan pertolongan Allah. Ternyata Nabi kita pun mampu untuk bersikap sabar. Kesabarannya membuahkan hasil. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ahlul ilmu itu dia bicara salah satu sunnah Nabi yang paling sulit, salah satu sunnah Nabi yang paling sulit untuk diikuti apa Bang Ian? Apa? Nggak pernah marah saat kezaliman itu menimpa dirinya. Itu sulit, bahkan super sulit. Sulit apa bias super sulit? Saat kezaliman menimpa dirinya itu tidak pernah direspon. Tidak pernah direspon sama siapa? Nabi. Itu dia. Salah satu resep menjadi
menjadi apa? Menjadi apa? Hah? Apa Pak? Awet muda. Salah satu resep apa Bang Ali? Salah satu resep yang perlu ditiru oleh siapa? Ahlul ilmu. Ketika kezaliman itu berhubungan dengan pribadi beliau, itu nggak ada yang direspon sama dia. Tagoful. Apa tagoful? EGP. Emang gue pikirin. Itu Nabi itu. Kalau ada kezaliman menimpa dirinya, biasa. Biarin aja, biarin. Hebat Nabi kita. Hebat. Nabi mengerti. Sampai bukti Nabi mengerti apa? Ketika penduduk Taif beretika, bersikap tidak baik sama Nabi kita, apa perlakuan penduduk Taif? Ma'ruf, perlakuannya gimana? Lempar batu, lempar kotoran, ya. Pokoknya sudah pakai tindakan fisik. Apa reaksi Nabi SAW ketika turun? Turun siapa? Yang turun decking Nabi siapa? Bukan manusia lagi kan? Sahih? Bukannya manusia lagi. Apa kata Nabi SAW? Antum mau kata malaikat ini, mau diapa ini? Mau dipendam? Mau dihancurin? Apa kata Nabi? Lah, mereka orang-orang yang nggak ngerti. Allahu Akbar. Mereka orang yang nggak ngerti. Kalau mereka faham, kalau mereka mengerti, kalau mereka berilmu, apa kata Nabi? Kalau mereka paham, kalau mereka ngerti, jadi ilmu itu jamaah ini catatan buat kita. Kita tuh bukan orang berilmu, tapi orang punya wawasan. Kalau ilmu itu cuma ada di sini. Mafhum? Kita tuh cuman sampai tahap orang punya wawasan. Karena orang dikatakan alim, gimana? Pak Pur, Pak Sur, Bang Ali. Siapa alim? Apa kata Imam Syafi'i? Apa kata para ulama yang lain? Apa orang alim itu? Orang yang punya segudang perbendaraan wawasan? La. Silakan baca perkataan para ulama. Siapa alim? Siapa Uwais Al-Qarani mau dibandingkan dengan Hasanul Basri? Siapa dia? Siapa Uwais Al-Qarani mau dibandingkan Sa'id bin Musayyib? Siapa dia? Nggak ada apa-apanya dari sisi apa? Dari sisi apa? Ilmu. Nggak ada apa-apanya. Uwais Al-Qarani bukan rujukan orang datang kepada dia mencari ilmu, bukan. Hidup semasa. Lihat jemaah. Tapi nama beliau yang disebut sama Nabi, khairut tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in. Tabi'in terbaik siapa? Uwais Al-Qarani. Karena si'atul ilm, karena luas ilmunya? La. Bukan. Karena ilmu yang sedikit yang beliau amalkan. Itu kata para ulama. Dia punya sedikit ilmu dan ilmunya diamalkan. Itu dahsyat. Karena ilmu yang masih ada di sini pada hakikatnya itu adalah thaqafah. Apa thaqafah? Wawasan. Wawasan. Ilmu jadi ilmu ketika ilmu telah berubah menjadi amal. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah ya untuk kita semua untuk mengaplikasikan ilmu yang telah kita pelajari dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kajian di malam hari ini. Kenapa kita bersyukur, jemaah? Kenapa, Pak? Kenapa? Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa berterima kasih sama Allah. Kan ayat hadis bukan cuman untuk dibaca, diamalkan. Apa kata Allah? La in syakartum. Apa? Hafal kan? Apa katanya? La in syakartum. Kalau Anda bersyukur, kalau Anda berterima kasih sama siapa? Allah. Itu resep Allah tambah nikmat berikutnya.
Masih ada waktu kalau kita diberikan usia. Ada qiyamul lail, ada baca Quran, ada sholat sunnah, dan lain-lain. Semoga rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah diterima, sehingga Allah tambah nikmat-nikmat untuk kita. Karena itu resep. La in syakartum la azidannakum. Bukan kita yang kuat, tapi kita bersyukur pada Allah. Kalau diterima, Allah tambah nikmatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.